Shalom saudara, beberapa dari kita mungkin pernah merasa ada hambatan dalam pertumbuhan iman, sehingga kita sering mempertanyakan, apakah saya sudah mengalami pertumbuhan iman? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang bertumbuh harus disengaja. Max Lucado pernah berkata, Tuhan tidak pernah berkata bahwa perjalanan hidup kita akan mudah, tapi Dia berjanji pada saat kita tiba, kita akan merasa bahwa semuanya jadi layak. Kata-kata di atas mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah berjanji perjalanan iman kita akan mudah, tapi Ia berjanji bahwa pada akhirnya semuanya akan sepadan dengan perjuangan dalam perjalanan hidup kita. Lalu, apa peran Tuhan dalam pertumbuhan kita? Roma 8 ayat 28-30 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dari 3 ayat ini, kita bisa melihat ada 5 peran Allah dalam pertumbuhan iman kita. Yang pertama, Tuhan yang memilih. Kita adalah orang-orang pilihannya, kita harus meresponi Dia dengan datang padanya. Yang kedua, Tuhan yang menentukan. Dari tujuan, arah, sasaran yang dipercayakan kepada kita, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang ketiga, Tuhan yang memanggil. Ia mengundang kita untuk mendekat. Dari perspektif lainnya, Ia memanggil nama kita, kita dikenal olehnya, dan bukan orang asing bagi Allah, Raja segala raja. Yang keempat, Tuhan yang membenarkan. Saat kita mendekati Tuhan, kita butuh dibenarkan. Justifikasi diberikan dalam iman akan korban salib Kristus. Keselamatan itu hasil pemberian dalam iman. Yang terakhir, Tuhan yang memuliakan. Tuhan menganugerahkan kemuliaan kepada siapa Ia berkenan. Bila perkenanan ada, maka kemuliaan diberikan. Di bagian inilah perjuangan kita menjadi penting. Dalam hidup ini, kita juga harus bekerja sama dengan Roh Kudus dalam pertumbuhan iman kita. Roh Kudus yang adalah roh kemuliaan diberikan kepada orang percaya. Bukan hanya untuk memberikan kuasa menjadi saksi, tetapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging orang percaya. Selain mematikan perbuatan daging kita, Roh Kudus juga menyertai di dalam berjuang menanggung penderitaan sebagai orang Kristen. Apa saja sih perjuangan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, berjuang melawan dosa. Contohnya, penipu yang tidak menipu lagi, pembohong yang berjuang untuk jujur. Yang kedua, berjuang melawan keinginan daging. Contohnya, tidak membeli barang sel yang tidak perlu, melawan godaan gengsi. Yang ketiga, berjuang melawan keinginan dunia. Contohnya, tidak menggunakan cara-cara dunia untuk mencapai tujuan, tidak harus kaya untuk sukses. Yang terakhir, berjuang karena menderita atas nama Tuhan. Contohnya, siap dijauhi oleh orang lain karena hidup dalam kebenaran. Siap menderita karena nama Kristus. Kita percaya dengan penyertaan dari Roh Kudus, kita mampu untuk berjuang menanggung penderitaan-penderitaan tersebut. Karena ketika kita memilih untuk menjadi Kristen, sudah otomatis kita juga akan memikul salib Kristus. C.S. Lewis pernah berkata, jika Anda menginginkan sebuah agama yang membuat Anda merasa nyaman, maka saya sangat tidak menganjurkan kekristenan. Oleh sebab itu, dengan berbagai perjuangan dan ketidaknyamanan yang kita hadapi sebagai orang percaya, pertumbuhan harus disengaja. Setiap perbuatan yang orang percaya lakukan bisa berujung pada 2 hal, yaitu bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus atau kebalikannya, semakin menjauh dari Kristus. Saya berdoa bahwa kita semua bersepakat dengan Roh Kudus untuk mau bersama-sama diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Memang memutuskan untuk berubah menjadi seperti Kristus tidak mudah, tapi Yesus memberikan janji bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi Dia. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji
Puji nama Tuhan, shalom. Saya percaya hari ini kita semua bersuka cita, amin. Kami semuanya menyambut Bapak Ibu Saudara, kami bersuka cita, kita boleh sama-sama kembali bersama-sama memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus ajaib, amin. Mari kita siapkan hati kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Mengucap syukur Bapa buat kasih kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Hingga pada pagi yang indah ini Tuhan, kami ada di tempat ini Tuhan. Kami bawa hati kami, pujian, penyembahan kami yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah Kau disenangkan Tuhan lewat pujian kami Tuhan. Sebab apa yang dapat kami membalas Tuhan kebaikan-Mu Tuhan selain memuji menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, setiap kami Tuhan. Jamalah kami Tuhan, ubahkan kami Tuhan, lawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Haleluya Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, kami bawa penyembahan kami yang terbaik. Haleluya Tuhan Yesus. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuat kami terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, haleluya. Sama-sama kata, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Nyatakan berkat-Mu, berkat-Mu yang telah ku terima
ini Tuhan, Jadi biji mata, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan yang membawa hati, yang bersyukur, mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Bawa sembahmu, bawa pujian, bawa syukurmu di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan, kami bersyukur melihat kasih-Mu mengucap syukur Bapa. Kalau kami menemukan diri kami hari ini Tuhan, apapun keadaan kami hari ini Tuhan, kami mau tetap percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang setia bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, mata kami mau tertuju padamu Tuhan. Mari Engkau yang menerima kebaikan Tuhan, bawa syukurmu di hadapan Tuhan, bawa sembahmu, bawa hidupmu yang terbaik, bawa hatimu yang terbaik bagi Tuhan. Kami melihat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah selamanya Tuhan kami mau tetap mengikuti-Mu Tuhan, menjadi hamba-Mu yang setia Bapa seumur hidup kami Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tenang. Mari umat Tuhan katakan sama-sama. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tidak
setia. Tepuk tangan dan sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus. Kami mau setia Tuhan, mengiring-Mu Tuhan seumur hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus umat Tuhan yang siap memuji, bersorak-sorak bagi Tuhan, sama-sama berkata amin. Haleluya. Kita percaya kebaikan Tuhan hari lepas hari tidak pernah habis dalam hidup kita. Amin. Engkau yang menerima kebaikan Tuhan, lambaikan tanganmu. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mau naikkan pujian ini dahsyat di hadapan Tuhan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan. Angkat tanganmu sama-sama katakan. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Yang percaya katakan amin. Sama-sama kita mau naikkan pujian ini dari awal dengan iman. Katakan dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidup. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan. umat Tuhan sama-sama angkat tangannya. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah Dari hari-hari kami, tangan-Mu yang berkuasa. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Umat Tuhan yang menerima kebaikan Tuhan katakan haleluya. Katakan amin. Naikkan pujian ini dahsyat di hadapan Tuhan. Haleluya. Katakan sekali lagi serukan. Sudahan kasih setiamu Tuhan, Rahmat-Mu tak pernah habis dalam hari-hari kami Tuhan. hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah Dalam hari-hari kami Tuhan, tangan-Mu yang berkuasa. tangan
siapa kau bandingkan perbuatannya yang Katakan sama-sama tidak ada. tak ada. Kerajaanmu yang terbesar, Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. kita mau nyatakan semua musuh gemetar. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Seorang kemenangan. Setiap kami Tuhan, Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. sekali lagi katakan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Kami jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sorakan haleluya. Sekali lagi sorakan haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Katakan haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, tanpa musik kita mau tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang tidak pernah tertandingi dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, kita akan berdoa, namun persembahannya nanti dimasukkan di kotak di belakang setelah ibadah selesai. Mari kita mau siapkan hati, kita mau berdoa. Kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami tidak pernah habis Tuhan. Kebaikan-Mu dalam hidup kami tidak pernah habis Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Bahkan kami memuji, menyembah-Mu Tuhan, menikmati Engkau di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kami akan memberi Tuhan karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Biarlah persembahan ini Bapa boleh menjadi berkat bagi tempat ini. Dan tempat ini, gereja ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam masa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan
Yesus setia berkali-kali Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kami melihat kami ditolong dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Mari umat Tuhan saja katakan berkali-kali. Berkali-kali Kau menolong, Kami melihat kebaikan-Mu Tuhan. Kami melihat pertolongan-Mu Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. dalam rasa Yesus setia berkali-kali Tuhan, berkali-kali Kau menolong yang selalu, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Mari umat Tuhan bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sama-sama nyatakan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan Yesus. Lebih meriah buat Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau Allah yang menolong, Engkau Allah yang setia. Sampai detik ini Tuhan, kami ada semua karena kasih karunia-Mu Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau hadir dalam doa pujian penyembahan yang kami naikkan. Hadirlah terus Tuhan saat kami akan membahas kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, semua kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Coba lihat dulu ke hamba Tuhan yang satu ini, kasih senyum sampai gigi kelihatan. Haleluya. Lambaikan tangan dulu, katakan shalom. Senang bisa bertemu Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GBI JNR. Baru pertama kali saya datang ke sini. Terima kasih Pastor Hari yang mengundang saya. Saya minta maaf sama dia. Pernah ngundang berapa kali, sayanya gak bisa atau batal karena ada tugas yang lain-lain ya. Tapi pagi hari ini senang bisa berada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian. Nama saya lengkapnya, ya sudahlah ya, namanya udah panjang sekali, Tito nggak usah. Lengkapnya saya Kristianto Perdana Buhatorang Silitonga, begitu ya. Oh, dari depan sini beberapa saudara mukanya menghakimi saya, begitu. Silitonga, Batak, mah tampang kayak cengkok mainland begitu tuh. Nah, ya, percayalah hamba Tuhan tampang Chinese ini Batak asli. Tapi kenapa mukanya jadi kayak orang Chinese? Karena cinta banget sama istrinya, mukanya saling transfer gitu ya.
Istri saya orang apa? Chinese? Bukan, orang Perancis, peranakan Cina Sumatera, begitu ya. Chinese dari Pulau Bangka, haleluya. Tapi di dalam Tuhan, Tuhan tidak melihat kita dari suku apa, latar belakang kita. Yang Tuhan lihat kita dipersatukan dalam darah dan kasih Kristus. Katakan amin. Makanya bilang sama sebelahmu, bilang begini, gini-gini saya saudaramu. Ayo bilang kanan kiri ya, gini-gini saudaramu ya, haleluya. Oke, baik. Pada hari ini saya mau membagikan sebuah tema yang saya beri judul bertumbuh sehat, rohani dan mental di tahun yang baru. Katakan sehat rohani dan mental. 2, 3. Sehat rohani dan mental. Saudara-saudara, saya percaya tahun 2025 pasti lebih baik dari 2024. Katakan amin. PowerPoint-nya maju. Oke ya, good ya. Sebagaimana yang diutarakan oleh Gembala Sidang Pembina kita, Pastor Niko, bahwa kita harus percaya pasti apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, tahun ini pasti lebih baik daripada tahun lalu. Apa yang sudah kita tabur, apa yang sudah kita perjuangkan dengan cucuran air mata, kita akan menuainya di tahun tuaian 2025 ini. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Tetapi saudara, kita juga tidak menutup mata. Dan gereja juga tidak menutup mata bahwa kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di Indonesia, di Jakarta, itu juga tidaklah bisa dikatakan mudah ya. Kalau kita merenungkan Indonesia, coba PowerPoint-nya maju saja ya langsung ya. Kalau kita melihat Indonesia, negeri nomor 4 terbesar di dunia ini, Jakarta sekarang dinobatkan udah salah satu 5 kota dengan jumlah penduduk terpadat. Saya pikir enggak jalan di Jakarta masih enggak terlalu macet-macet. Tapi waktu saya menuju gedung ini muter 1 kali cari parkir, iya ya padat juga. Kalau bukan Pak Gembala curut, oh Pak Kris di mana? Iya kan cariin parkir, wah benar juga. Dan memang banyak persoalan dihadapi negeri ini, tapi kita tetap harus mengucap syukur loh saudara. Dibandingkan negara-negara lain di dunia, kita ini lebih baik keadaannya dibandingkan negara-negara lain karena akibat pandemi COVID-19. Bukan saya sama istri saya menjadi sombong, tapi kami jalani beberapa negara dalam 2 tahun ini dan kita melihat, wah, saya bilang sama istri saya namanya Yeni, Yen, kita nih mengucap syukur loh Indonesia. Coba lihat nih, bandara kita masih penuh, bandara negara lain sepi banget, restoran yang buka cuma 2 di situ, kopi sama makan kue tiaw, udah begitu doang. Dan kasihan banget gitu ya, begitu datang orang Indonesia, wah Indonesia uangnya masih ada gitu ya kan. Saya bilang puji Tuhan, tapi kita juga tidak menutup mata masuk tahun 2025 ini ternyata mulai terasa efek ekonominya ya. Ada yang bilang pajak naik, pajak nggak naik, sampai ada yang udah magarin pagar juga di laut, nggak tahu kenapa itu ya kan. Tapi intinya banyak orang sedang bertanya-tanya ya, dan banyak generasi yang muda juga, kepala 3, millennials dan Z, yang menahan diri untuk tidak menikah atau memiliki anak karena alasan ekonomi dan yang lain-lain. Hal-hal seperti itu tentu kita tidak menutup mata. Namun pada hari ini yang mau saya sorot adalah bahwa ternyata perihal kesehatan mental, katakan kesehatan mental, di Indonesia ini termasuk salah satu yang mungkin tidak diperhatikan, tetapi sebenarnya sudah krusial, maksudnya harus kita perhatikan. Bapak Ibu tolong, saya juga pengajar jadi mungkin kadang-kadang keluar data gitu ya. Waktu awal tahun lalu 2024, data dari Kementerian Kesehatan yang mengatakan gini, orang Indonesia yang mengalami gangguan mental itu bisa gini, tekanan mental, gangguan mental atau sakit mental. Jangan bilang orang gila gitu, jangan ya. Jadi gangguan mental, tekanan mental, itu awal tahun lalu 2024 itu kurang dari 3%. Kurang dari 3%. Tetapi memasuki tahun 2025 ini itu ternyata angkanya 9,8%. Hampir 10%. Jadi 1 di antara 10 orang, yuk kita hitung ya seorang sebelah ya. 1 di antara 10 orang itu ternyata mengalami tekanan mental gitu. Mengalami gangguan mental. Dan 6,6% itu depresi. Depresi itu apa? Itu jadi gini, kalau stres, ya itu mungkin karena stres macet, stres kerjaan, duit lagi kurang, itu cuma stres. Tapi kalau depresi itu udah sampai ke bawah pikiran, gak bisa tidur, mimpinya juga ke bawah, ya. Dan ini sangat mencengangkan. Makanya angka orang pengen bunuh diri di Indonesia ini juga termasuk sekarang sudah mencapai yang cukup tinggi, saudara-saudara, ya. Makanya pemerintah kita doakan, contoh salah satu anak-anak dikasih makan gratis, itu upaya supaya mengurangi angka stres sebenarnya.
Karena anak juga mikir kan, baca kan koran kemarin, anaknya dikasih makan gratis, dia nggak mau makan. Kenapa? Saya mau bawa untuk papa dan mama di rumah. Sampai anaknya aja begitu. Padahal enggak, kamu yang makan. Enggak, papa mama udah 2 hari nggak makan. Saya mau bawa ke mereka. Lihat, jadi gimana anak mau belajar kalau yang dipikirin papa mama saya nggak makan? Kenapa? Dia takut orang tuanya mati. Kalau orang tuanya mati, gue jadi anak yatim dong. Anda ngerti? Dan begitu banyak hal yang dipikirkan. Saya lihat ibadah pagi ini banyak ibu-ibu ya. Ibu-ibu jangan bilang begini, kalau bapak-bapak mah tenang aja, gak pernah mikir. Kita nih ibu-ibu yang mikir. Salah bu, justru yang lebih kebanyakan mikir itu bapak-bapak, cuma gak ditunjukin. Saya kasih buktinya. Pergilah ke toko obat, lihat. Kalau semua obat pusing, gambar depannya laki-laki semua. Laki yang lebih banyak bu, yang pusing, cuma kagak diutarain aja. Iya kan? Tetapi tingkat mengenai yang namanya stres dan yang lain-lain ini sedang meningkat. Maaf ya, ini belum khotbahnya, tapi untuk memberikan Anda supaya Anda ngerti. Saya baru pulang dari Surabaya tahun lalu, di akhir tahun, ngobrol dengan seorang gembala di sana, masih keluarga besar kita juga di bawah Pak Niko. Lalu dia bilang begini, Pak, Bapak waktu dari bandara mendarat lihat apartemen yang bagus itu enggak? Oh iya saya lihat. Itu Pak yang lagi heboh nasional, ada anak pendeta bunuh diri. Saya tanya, itu pendeta mana? Pendeta GBI Pak. Ya walaupun bukan keluarga besar Pak Niko, tapi bagaimanapun GBI. Anak gembala, anak paling bungsu, sekolah Kristen, dibully sama kakaknya sendiri. Kakaknya di sekolah gak tahan, dia bikin, Pak Ma maafkan tindakanku ya, pasti nanti papi mami jadi susah karena ini. But I don't see any way out. Saya tidak lihat jalan keluar. Buk, mati bunuh diri. Bagaimana? Dia rupanya sudah pernah masuk ke sekolah Kristen, dibully, orang tuanya pindah sekolah, ternyata kakaknya ngebully, pindah juga. Sampai di sana dibully. Dan kita ngelihat masalah bully hari ini ya, tekanan dari senior kepada junior lagi menggila di mana-mana, dokter pun ada yang bunuh diri. Ini masalah serius. Nah, saya mau mengangkat ini hari ini, saya berdoa kita semua di sini masuk tahun 2025 sehat rohani dan mental. Ya, pulang dari sini tidak bawa pikiran. Jangan masuk gereja bawa pikiran, pulang dari gereja tambah pikiran. Jangan begitu ya. Dan kita akan melihat dari sebuah ayat di Alkitab, dari beberapa sebuah teks, bagaimana Yesus, Yusuf dan Maria yang secara logika seharusnya tuh mereka stres, tapi mereka tidak stres, mereka bahkan tetap bertumbuh dengan baik. Dan akibatnya gereja juga nanti yang ditanam pada zaman era gereja mula-mula juga mengalami tekanan yang lebih luar biasa, tetapi mereka semua tetap bisa bertumbuh secara rohani dan mental dengan baik. Hari ini kita akan belajar 3 hal yang sederhana, bagaimana supaya kita tetap bisa bertumbuh secara rohani dan mental yang sehat. Katakan amin. Yuk kita baca dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Saya bacakan di layar, Bapak Ibu Saudara juga ada. Dikatakan begini, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Stop di situ dulu. Tiap tahun ya. Jadi setiap tahun tanpa berhenti. 42. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada perayaan itu. Stop situ dulu. Jadi setidaknya sampai ayat kedua ini kita tahu 12 tahun mereka setia, keluarga ini, Yusuf, Maria, dan Yesus ke Yerusalem. Sekali setahun ya Pak Kris? Enggak, hukum Taurat mengatakan minimal 3 kali. Wow, Anda lakukan itu 12 kali 3. At least gitu mereka lakukan, at least sedikitnya. 43. Ketika hari-hari itu berakhir, Paskah itu tadi, sementara mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Yesus di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, 3 hari mereka menemukan Yesus di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah dia, lalu kata ibunya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku?
Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Namun mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Ibunya pun menyimpan semua hal itu dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yang percaya firman Tuhan memberikan kekuatan, katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan dulu buat Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, setiap kali kita membaca perjanjian baru, kita harus mengerti konteks dan situasi pada masa apa peristiwa perjanjian baru ini ditulis gitu ya. Mereka hidup pada suatu era yang disebut dengan Kekaisaran Romawi, atau bahasa Inggrisnya disebut dengan Roman Empire. Dan Kekaisaran Romawi ini adalah kekaisaran yang luar biasa, sudah tidak ada lagi, tetapi efeknya sampai hari ini masih kita rasakan. Contohnya sistem militer dunia, kompi, batalion, resimen, divisi, itu semua mengadopsi sistem yang digunakan oleh tentara Romawi. Ya, sistem perkereta apian contohnya, Anda tahu nggak rel kereta api itu jaraknya segitu, itu adalah jarak chassis atau jarak roda kereta perang Romawi. Dan sampai hari ini masih menjadi standar dan acuan kalau orang mau bikin mobil, bikin kereta api dan yang lain-lain. Yang kita kenal dengan mil, feet, yard, yang sekarang kita lebih banyak gunakan konversi jadi sentimeter, meter, itu semua adalah hasil pengukuran standarnya Romawi, ya. Dan Romawi memang menghasilkan hal-hal yang luar biasa sampai hari ini masih kita gunakan lebih dari 2000 tahun. Namun Bapak Ibu Saudara, beberapa sarjana mengatakan bahwa masa pemerintahan Romawi merupakan salah satu yang paling sukar yang pernah dihadapi oleh manusia. Kenapa? Karena di pandangan orang Romawi, orang Italia pada waktu itu, semua adalah budak kecuali mereka sendiri. Semua adalah budak. Mereka bukan perbudakan gini, oh saya tarik anak ini, oh lalu kerja gitu ditambang, oh disiksa, kayak kita pikirin perbudakan. Enggak seperti itu. Yang mereka pikir gini, pokoknya saya yang merdeka, yang lain nggak merdeka. Jadi saya bisa bikin apa aja sama yang lain-lain. Salah satu contohnya Yesus pernah ungkapkan, kalau ada orang Romawi dan Anda hidup di zaman Romawi waktu itu, Anda baru pulang, Bu, Pak, belanja bulanan, aduh bawa 5 kilo, berat banget. Tiba-tiba datang nih anak ABG ingusan 14 tahun, bilang, Pak tolong bawain barang saya dong ke rumah saya tuh, jarak 1 mil di sana. Anda harus bawain. Dan kalau Anda menolak, Anda bisa kena jadi masalah tuh. Iya kan? Dan kalau dia bilang bagus banget sepatunya, kasih dong, Anda harus kasih. Jangan sampai Anda gak kasih. Anda bisa kehilangan nyawa hanya gara-gara begituan. Kenapa? Anda boleh jalankan kegiatan sehari-hari, tapi ketemu orang Romawi, Anda tetap statusnya budak. Nah, kita ngerti di sini, makanya waktu kalau kita ingat ya, penyalipan Tuhan Yesus, ada Simon dari Kirene tiba-tiba ditarik suruh bawa salib, dia nggak bisa nolak. Kenapa? Kalau nggak dia yang disalib nanti. Ya, itu zaman yang sangat gak enak. Makanya Tuhan Yesus bilang, kalau kamu disuruh hukum budak jalan 1 mil, kamu jalan 2 mil. Yang 1 mil karena memang kamu budak menurut hukum Romawi, tapi yang 1 mil lagi karena kamu merdeka. Jadi saya memberikan ini karena keinginan saya sendiri. Kamu diminta kasih baju, saya kasih jubah. Saya kasih jubah bukan karena kamu minta, tapi karena saya merdeka. Wow, lihat ya, orang ke Kristen diajarkan supaya mentalitasnya merdeka. Katakan merdeka. Tetapi ini adalah sesuatu yang gak mudah. Orang Romawi gak peduli, Pak, Bu, Anda itu seandainya hamil tua, kalau disuruh sensus tetap sensus. Masih ingat cerita Natal? Dia gak peduli, itu anak bisa brodol di tengah, dia gak peduli. Kenapa? Karena Anda adalah budak statusnya. Mereka saja yang merdeka, mereka gak peduli. Lihat, tetapi di tengah situasi seperti itu, Yusuf, Maria, dan Yesus, mereka tetap bisa bertumbuh sehat rohani dan mental. Wow. Saudara-saudara, kalau engkau lihat dari kisah itu, kita akan belajar 3 hal. Kita akan belajar dari Yesus, bagaimana kita tetap dapat bertumbuh sehat secara rohani dan mental dalam situasi apapun. Saya percaya hari ini kita bukan pemerintahan Romawi, kita warga negara Indonesia dan ini Republik Indonesia. Tetapi kalau orang-orang pada tahun 2000-an tahun yang lalu saja bisa bertumbuh dengan baik di era yang gak enak itu, terlebih kita hari ini, kita tetap bisa bertumbuh sehat rohani dan mental. Katakan amin. 3 hal yang kita pelajari, bagaimana supaya tetap sehat mental dan rohani. Yang pertama, ini dia, keluarga haruslah tetap setia beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan sama-sama dengan saya, keluarga setia beribadah. 2, 3, keluarga setia beribadah. Keluarga beribadah kepada Tuhan. 2, 3, keluarga beribadah kepada Tuhan. Itu kuncinya. Saudara perhatikan, setiap tahun mereka ke Yerusalem.
Bukan artinya Anda harus ke Yerusalem tiap tahun, tapi kalau bisa diberkati Tuhan ya puji Tuhan. But that's not my point. Poinnya mereka tiap tahun 3 kali dalam setahun ke Yerusalem. Dan kalau Anda pikir kayaknya gampang ya Pak, enggak, buka peta. Jangan Anda pikir perjalanan Yusuf dan Maria ke Bethlehem itulah perjalanan yang paling jauh yang mereka lakukan. No, buka peta. Yerusalem dan Bethlehem itu sebenarnya nggak jauh. Nazaret Bethlehem, Nazaret Yerusalem itu basically hampir sama aja jaraknya, nggak signifikan jauhnya. And yet mereka lakukan itu dengan setia. Setidaknya sampai ayat 42, 12 tahun lamanya Nazaret, Yerusalem, Yerusalem, Nazaret, Nazaret, Yerusalem, Yerusalem, Nazaret. Mereka lakukan dengan setia, bersama-sama. Wow, secara satu keluarga. Mereka setia, mereka tidak memperhitungkan habis nih sendal gua nih. Aduh, jalan terus per 4 bulan kayak begini. No, mereka dengan setia bergandengan tangan. Ku mendaki ke bukit Sion. Lihat, ku jalani bersama-sama. Yesusnya masih sanggup kuat jalan sampai digendong sampai akhirnya bisa jalan sendiri. Perjalanan 1 hari lewat aja belum nyampe Nazaret, Bapak Ibu Saudara. Baca nggak tuh ayat tadi? Udah lewat 1 hari belum juga nyampe. Entah bagaimana. Tapi mereka semua bersama-sama sebagai satu keluarga. Mereka beribadah sama Tuhan. Katakan amin. Saudara, gini ya, kenapa poin ini penting? Karena gini, yang namanya gangguan mental, katakan gangguan mental, itu tuh bisa dipengaruhi 2 hal. Satu, secara fisik. Kalau kita sakit, contohnya pilek, batuk, itu kan moodnya jadi nggak bagus kan? Ya kan kita ngomong sama orang udah males nih, ya kan? Anda juga pasti tentu pernah mengalami hal itu. Itu gimana cara ngatasinya? Ya fisiknya diperbaiki, kasih obat, istirahat, minum yang cukup. Tapi gangguan mental juga bisa karena roh kita nggak kuat, Bapak Ibu Saudara. Ya kita hanya melihat persoalan, kita lupa ada Tuhan yang besar bersama dengan kita. Dan roh kita ini menjadi lemah. Kenapa? Karena kita tidak connect dengan Tuhan. Bagaimana caranya connect dengan Tuhan? Ya beribadahlah bersama-sama. Bagaimana caranya supaya anggota keluarga jadi sehat? Ya beribadahlah bersama-sama. Yang paling bikin gak enak itu kan kalau udah gembira, udah sukacita, pas pulang ke rumah ada aja satu anggota keluarga yang nyebelin. Ya kan? Nyebelin tuh maksudnya kita semua udah sepakat, udah positif. Satu keluarga ini negatif aja melulu. Sampai kadang-kadang begini, lu percaya Tuhan gak sih? Jangan ngomong Tuhan lah, yang gue lihat hantu. Nah bingung kan? Tapi ini poin yang penting, saudara-saudara. Dan di tengah kesulitan dunia yang sedang dihadapi, saya menemukan terutama, maaf ini saya lihat di sini generasinya mayoritas bukan milenial ya, mungkin pagi ini kolonial begitu ya. maaf ya. Oke. Tapi saudara-saudara, ini yang saya perhatikan. Kenapa banyak orang stres hari-hari ini? Tekanan dunia dari luar muncul, pengen cari duit, cari hepeng, cari doku, lalu akhirnya mengenyampingkan beribadah dengan Tuhan. Dan ini juga yang saya sampaikan beberapa bulan ini, baik ke generasi yang lebih tua maupun generasi yang lebih muda. Apapun yang terjadi, tetap setia beribadah sama Tuhan. Katakan amin. Karena itulah kekuatan dari dalam yang akan membuat mental kita menjadi bagus, Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Kalau tubuh ini semakin kita berusia ya memang makin lemah. Itu sesuatu yang memang harus kita hadapi dan kita jalani. Dan itu tidak terhindarkan. Tapi kalau yang kesehatan rohani itu adalah pilihan kita. Katakan amin. Hari-hari ini please, para opa, oma, kakek, nenek, para orang tua di tempat ini. Ini pesan utamanya, kasih tahu sama anakmu, kasih tahu sama cucumu, pokoknya hari Minggu beribadah. Beribadah. Di gereja di mana saya melayani, kalau JNR sih enggak lah ya, di gereja kami aja lah ya. Kalau di JNR enggak lah ya, enggak jauh beda gitu. Oke. Saya pernah tegur tahun lalu, saya bilang begini, ya, ini contoh saja ya. Tanpa sadar kita itu dengan maksud baik tapi mengizinkan anak kita, cucu kita jadinya tidak beribadah sama Tuhan. Contoh. Dia datang sama orang tuanya, "Pak, Mah, aku hari Senin ujian." Atau mungkin Anda, hari Senin ada presentasi, interview atau apalah. Tapi saya pakai contoh anak aja. "Hari Senin saya ujian. Boleh ya hari Jumat nggak ke cool, hari Sabtu nggak ikut kegiatan youth atau anak muda begitu, hari Minggu nggak ke gereja." Kenapa? Karena perlu belajar. Perlu nginget segala macam biar lulus ujian dapat sertifikat, sekolahnya bagus, kerjaan bagus.
Berapa banyak orang tua bilang, iya nak nggak apa-apa, nggak usah ke gereja, nggak usah ke kul. Kenapa? Karena Senin mau ujian. Motivasinya baik. Siapa yang nggak mau lulus ujian? Yang namanya ujian emang harus lulus. Sekolah baik dapat opportunity lebih baik. Tapi tahu nggak apa yang didengar sama generasi muda? Oh, ternyata Tuhan bisa dikesampingkan. Yang penting title, yang penting sertifikat, yang penting saya sukses dunia kerja. Setiap kali saya mau mengejar yang dunia ini, saya boleh mengenyampingkan Tuhan. Hati-hati. Hati-hati. Saya sama istri saya, kami nggak punya anak kandung, tapi kami punya beberapa ponakan. Oh, kalau jangan sampai didengar sama saya, terutama istri saya, hari Minggu kakak ke gereja, dia akan bombardir dengan semua link ibadah online. Nah, lu dengerin semua, kalau gak lu datang ke gereja sekalian. Nah, datang deh ke gereja. Sampai hari ini setia sama Tuhan. Lihat, tahu nggak? Karena itu yang terjadi. Nanti anakmu bilang, aduh gak bisa Senin, kenapa? Ada interview pekerjaan. Jadi udahlah ya, dari Senin sampai Sabtu, minggu itu sama sekali gak usah ikut kul, menara doa, kubu doa, segala pun gak ikut. Kan harus ini, aduh harus ada bos dari Jepang, dari Amerika datang presentasi, gue harus ngafalin. Salah Bapak Ibu Saudara. Please, justru karena Senin ada ujian, Senin ada kerjaan, Senin ada sesuatu yang harus dibereskan di dunia sana supaya sukses. Minggu ke gereja, Jumat datang ke kul, beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Gimana dia mau nginget pelajarannya Pak? Dia perlu ngafal, baca lagi kitab Yohanes. Roh Kudus yang mengajar dan mengingatkan akan apa yang telah kau pelajari, entah dari Tuhan atau dari apapun. Suruh datang ke gereja Bapak Ibu. Kadang-kadang perlu dipaksa dikit loh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya waktu ngomong ini pernah ada seorang kakek datang, pendeta juga. Aduh, saya harus bertobat. Kenapa? Anak saya itu kalau suruh cucu saya ke gereja itu luar biasa. Sayanya nggak tega. Udahlah, kasihan, gak usah ke gereja, biar tidur dulu segala macam. Halo Bapak Ibu Saudara, kalau capek mau tidur pagi ya silahkan aja. Tapi tetap ke gereja, ibadah kan 2 kali di sini. Masa mau dibablasin sampai jam 10 juga tidurnya kelamaan? Itu namanya tidak mengontrol diri. Hari Sabtunya sampai bisa bablas. Seandainya anak muda nggak bisa banget, ya ini 1 day banyak kok ibadah sore, tinggal cari, ya kan? Jangan ada alasan Bapak Ibu Saudara. Perhatikan baik-baik. Kenapa anak muda, generasi sekarang waktu itu akhirnya menjadi stres dan depresi? Karena roh di sininya tidak dibuat sehat. Nasihat yang sederhana, ya, beribadah setia dengan Tuhan, sehingga apapun boleh terjadi terhadap tubuh ini. Tapi roh yang di dalam tetap menyala-nyala, maka apapun yang terjadi di dunia kita tidak takut, karena yang di dalam kita jauh lebih besar. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, belajar dari ayat 43-44. Yuk kita ini hidup di dalam sebuah fellowship dan friendship yang aman dan dapat dipercaya. Maksudnya gini, hidup di dalam pertemanan, hidup di dalam persekutuan yang aman dan dapat dipercaya. Katakan amin. Banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan itu pergaulannya di luar gereja enggak sehat. Perhatikan di ayat itu, ketika mereka udah jalan 1 hari lamanya perjalanan, mereka baru sadar Yesus ternyata tidak di dalam rombongan itu. Kenapa baru 1 hari dicari? Karena mereka di dalam rombongan yang aman. Saya yang membayangkan seperti cool gitu ya. Waduh, dia mungkin Maria nanya sama Yusuf, sup ya Mar, si Yesus di mana ya? Nggak tahu, mungkin di tendanya Pak Harun kali, ya kan? Terakhir gue lihat dia lagi main-main di tendanya Pak Hari, ya kan? Oh ya tenang aja. Datang 1 anak gitu. Yakob, apa kabar? Om, ya kenapa? Tendanya saya di mana sih? Kamu anaknya Pak Paulus kan? Iya, tendanya Pak Paulus di mana? Aduh, udah sore begini. Ya udah, sini aja tidur dulu. Nggak apa-apa ya Om, tidur di sini. Nggak apa-apa, di tenda ini dulu. Nggak jadi masalah. Semua anak adalah anak bagi semua anak adalah keponakan bagi semua. Iya kan? Dan mereka merasa aman sampai 1 hari, kemana sih Yesus, jangan sampai di tenda orang terus tuh. Baru sadar, Yesusnya mana? Baru mereka cari. Ini bukan artinya Yusuf dan Maria orang tua yang teledor. That's not the point. Poinnya adalah mereka merasa aman dan nyaman karena mereka ada di dalam pergaulan yang sehat. Katakan amin. Saya menemukan banyak orang jadi sakit mental, pergaulannya gak sehat. Perhatikan di kitab Mazmur jadi katakan, orang yang duduk bersama orang fasik jadi fasik, orang yang duduk bersama orang benar jadi orang benar. Katakan amin. Nah, saya tidak berkata artinya kita pilih-pilih orang, bukan. Kita harus ramah,
Kita harus kita harus friendly, berteman dengan semua orang. Katakan amin. Tapi lingkar dalam hidup kita itu kita pilih, Bapak Ibu Saudara. Kita harus pilih. Kita ramah sama semua orang. Kita mengasihi semua orang. Tapi yang siapa dalam lingkar dalam kita itu mempengaruhi kita. Nah, saya menemukan banyak sekali, mau tua maupun muda, lingkar dalamnya itu berantakan. Masuk ke dalam WAG keluarga, WAG pertemanan, alumni katanya. Saya pernah diajak masuk ke dalam alumni 2. Waduh, di dalamnya isinya yang para prianya suka ngelempar gambar-gambar perempuan gak benar. Tahu perempuan gak benar? Lupa ada yang namanya baju dan celana. Wah, yang gak benar nih kayak begini. Saya keluar. Oh, lu orangnya gak asik, Chris. Gue orangnya asik, tapi come on Jack, kita udah kepala 5. Tuhan udah mau datang masih mau kayak begini juga loh. Ini mau ke zaman-zaman kita belum bertobat, bini lo udah ada, lo udah jadi opa, masih begini kelakuan. Gak bener. Ada juga barangkali grup arisan, isinya cuma segala macam, maaf ya, ngumpulin warisan, boleh gak jeng saya dulu. Ini nih, ya kan? Saya lagi butuh ini. Isinya semuanya merana semua. Ya, lama-lama Anda merana juga. Bapak-bapak di sini ya, di sini mau tua atau muda ya, teman-teman di sini ya. Kalau ada satu WAG grup isinya udah toksik, tinggalin. Lalu teman saya di mana? Gabung ke Cool. That's it, community of love. Cool juga orangnya nggak sempurna. Cool orangnya justru tidak sempurna, tapi sadar butuh Tuhan yang sempurna itu untuk terus menyempurnakan. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Gabung ke Cool. Nih saya sama Pak Hari ini orang cool, ya kan? Cool dalam arti orang komunitas, tapi juga emang orang keren. Cool gitu ya. Gabung saudara-saudara ke Cool. Itu dia, kita aman. Saya sama istri saya masih gembala Cool. Semua anak di Cool itu adalah keponakan. Semua anak di Cool adalah anak. Mereka gak jadi masalah. Liburan keluarga, ada yang mau masuk ke mobilnya siapa, mau kemana gak jadi masalah. Om temenin dong, mau kemana ke WC. Ya udahlah, anak siapa. Wah maaf ya, kotoran ke WC-nya aja saya temenin. Gak jadi masalah, kita aman dan nyaman di situ. Apakah tidak ada friksi? Kadang-kadang ada friksi. Tapi kita tahu bahwa ini hanya perbedaan pendapat, bukan sesuatu yang akan menghancurkan. Nah, itulah kedewasaan. Nah, nanti untuk 1D nantikan di Cool sudah kita berikan tahun lalu ada program namanya Beyond Success. Ini adalah program untuk supaya membantu Anda menjadi versi yang terbaik diri Anda. Tapi di dalam program ini Anda juga diajarkan bagaimana memberitakan Yesus dengan cara yang aman, nyaman, dan tidak ofensif. Dan ini luar biasa, ya. Semuanya metodenya gratis, bahasa Indonesia diberikan kepada seluruh rayon yang ada di bawah Pastor Niko, begitu ya. Haleluya. Beri tepuk tangan kemuliaan dulu buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir adalah berdasarkan ayat 46 dan 47. Maaf belum saya koreksi itu ayatnya di layar ya. Tetapi untuk supaya kita sehat mental dan rohani, kita harus bertumbuh dewasa. Katakan dewasa. Bertambah bijak. Katakan bijak. Melalui pengajaran firman dan hadirat Tuhan. Ayatnya 46 dan 47. Maaf, PowerPoint-nya belum saya perbaiki. Kalau saudara perhatikan ketika akhirnya mereka ketemu Yesus. Yesus tuh ada di bait Allah. Lagi ngapain? Lagi bercakap-cakap dengan para ahli Taurat, para ahli agama di ayat itu, ya. Yang sangat menarik gini, bukan hanya Yesus yang ngajarin, Yesus juga bertanya. Dan tentu kalau Yesus bertanya, mereka menjawab, jadi Yesus mendengar jawaban itu. Tapi para ahli agama itu yang saya bayangkan yang sudah lebih senior, mau denger dan bercakap-cakap dengan anak umur 12 tahun. Wow. Dengan anak muda, ya mungkin mereka pasti tidak tahu bahwa ini adalah Allah di atas segala Allah yang datang dalam wujud manusia dan sekarang badan umur 12 tahun. Tetapi perhatikan di ayat itu, mereka saling transfer knowledge mengenai firman Tuhan. Di mana mereka lakukan itu? Di dalam hadirat Tuhan, di bait Allah. Gimana caranya supaya kita sehat mental? Kita harus saling dengar-dengaran satu sama lain. Kalau ada nasihat, kalau ada pengajaran, sekalipun maaf Bapak Ibu Saudara, yang memberikannya adalah yang lebih muda daripada kita, ya dengerin. Jangan dikit-dikit anak kecil tahu apa, anak bau kencur tahu apa. Nanti anak itu protes loh, dasar bau tanah. Nah bingung nantinya kan. Malah jadi saling memaki. Jangan. Dengar-dengeran Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan sekalipun mungkin disampaikannya, namanya juga anak kecil ya, masih belum bisa menyusun kata-kata. Tapi kalau tegurannya dan itunya benar, ayo kita dengerin Bapak Ibu Saudara. Mungkin dia belum tahu caranya apa, wah kulonun, belum tahu, namanya masih anak kecil. Tapi poin yang disampaikan valid, yes, kita juga harus dengarkan.
Demikian juga yang generasi lebih muda. Orang tua ngomong, aduh panjang banget. Ingat ya, dulu waktu Jepang mendarat di Banten tahun 1942. Buset, saya aja belum lahir, tua banget. Enggak apa-apa, ceritanya agak panjang. Generasi muda, ambil garis merahnya. Kita belajar dari generasi yang lebih tua. Karena semua yang baik datangnya dari atas. Katakan amin. Dan Tuhan rindu supaya kita hidup sehat dan bertumbuh secara rohani dan juga secara mental. 3 hal ini dilakukan oleh keluarga kudus ini. Dan perhatikan, apapun yang terjadi mereka tetap bertumbuh dan melayani Tuhan. Dan saya percaya waktu kita lakukan hal ini di ayat 52, sebagaimana yang Yesus dapatkan kita juga akan dapatkan. Dikatakan begini, loncat langsung ke slide terakhir. Dikatakan begini, Yesus makin dewasa dan makin bertambah hikmatnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kalau kita adalah pengikut Yesus, artinya apa yang Yesus lakukan kita ikuti, maka apa yang Yesus dapatkan kita juga akan dapatkan. Dan jelas ayat ini berkata, dia bertumbuh makin dewasa, kita juga akan makin dewasa. Bertambah hikmat, artinya kita juga makin bijak, makin dikasihi Allah dan makin dikasihi manusia. Masuk tahun 2025, tetap bertumbuh, sehat rohani dan mental. Yang mau katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Boleh kasih D. Mari kita bangkit berdiri. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh ralabasyaka, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan, kami berjanji memasuki tahun 2025 ini, kami dan seisi rumah kami akan setia beribadah kepada Tuhan. Kami juga akan menjaga pergaulan kami sehat sehingga tidak menjadi beban pikiran kami. Dan seandainya pun kami ada di antara pergaulan yang tidak sehat, kamilah yang membawa kesehatan itu di sana. Dan kami juga mau berkata, Tuhan, kami akan mengikuti ajaran-Mu, kami akan dengar-dengaran Tuhan, dan terus di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini kami Tuhan, berbicaralah terus Tuhan melampaui hari Minggu ini kepada kami, sehingga kami tahu apa yang harus kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, ucapan syukur kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, semua kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dipersilakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali di hadirat Tuhan. Berapa banyak kita yang diberkati pagi hari ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman kepada tim multimedia. Dipersilakan. Shalom Jemaat Good News and Revival yang terkasih. Berikut kegiatan sepekan GPJR Alamanda.
Kami mengundang opa, oma, bapak, ibu, om, tante, kakak, dan adik untuk hadir dalam ibadah raya yang diadakan 2 kali pada pukul 8 dan 10 dan setiap ibadah disertai dengan ibadah sekolah minggu di balai warga. Untuk anak muda, ada ibadah youth di jam 12.30 di tempat ini. Kami mengundang opa, oma, bapak, dan ibu untuk hadir di ibadah UMAS pada hari Rabu jam 10 di tempat ini. Mari Bapak Ibu yang rindu untuk bertumbuh bersama, memenangkan jiwa, kita bergabung di Community of Love atau KUL yang diadakan setiap hari Kamis dan Jumat jam 7 malam di tempat ini. Dan ada juga saat teduh untuk anak muda di hari Jumat jam 8 di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdoa bersama, ada doa pagi di setiap hari Sabtu jam 6 di tempat ini. Bagi jemaat yang rindu didoakan, konseling, baptisan air, penyerahan anak, dan juga mendapat kartu jemaat di BGNR Alamanda, silakan menghubungi pelayan jemaat. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah kita secara online, silakan mengikuti di YouTube channel BGNR Alamanda. Dan jangan lupa ya, follow, subscribe, share, dan like sosial media kita. Untuk persembahan perpuluhan, ucapan syukur, dan perawatan gereja, Bapak Ibu dapat memberikan melalui amplop persembahan dan memasukkannya di kotak persembahan, atau mentransfer melalui rekening BCA yang tertera di layar, atau melalui kris dan mesin edisi yang sudah kami sediakan. GBI GNR Alamanda memiliki lembaga pendidikan untuk kelompok bermain dan taman kanak-kanak, bertempat di Tower Dahlia lantai 1. Informasi lebih lanjut hubungi 0878 086 75266. Demikian kegiatan sepekan di BGNR Alamanda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara. Untuk yang teka-teki, biar semua bisa ngeliat, kita akan mengambil pemenangnya langsung. Kalau yang ada di ibadah pagi bisa langsung maju, tidak boleh diwakilkan, atau mungkin nanti di ibadah siang. Jawabannya cukup banyak. Saya minta Pak Hari sama Pak Kris. Saya minta Pak Kris ambil 2 orang. 2 orang. Ya. Oke, saya. Oke. Ya. Minggu ini Ibu Fani, yang ada silakan bisa maju. Satu lagi Pak Ishak, kalau ada boleh maju. Hadiah akan diberikan oleh Pak Pendeta Hari. Oke, jadi Bapak Ibu, hari ini tadi Pak Anton bilang langsung diambil hari ini juga, bukan di belakang, tapi karena kita melihat bahwa orang tetap bisa mendapatkan kesempatan menang walaupun pernah menang. Jadi tetap isi yang namanya TTS di belakang. Ibu belajar Alkitab, ya maksudnya minggu depan diserahkan dan nanti pengumuman akan di minggu yang akan datang. Dan saya harapkan ini puji Tuhan nih, semuanya pemenangnya hadir. Kalau nggak hadir hangus ya. Ya, jadi tetap setia ke ibadah ya, puji Tuhan, dan belajar Alkitab ya. Silakan, selamat, Tuhan Yesus memberkati ya. Silakan, Tuhan Yesus memberkati ya Pak. Wah rajin, tetap isi lagi Pak, bisa menang lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Diberkati pagi hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Siap menjadi jemaat yang mental sehat. Amin, amin. Terima kasih kepada Bapak Kris yang sudah memberkati kami, juga Ibu. Tuhan berkati, sehat selalu. Kami rindu di waktu mendatang kembali lagi boleh memberkati kami di sini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat terkasih, tanggal 27
itu hari libur, hari Senin minggu depan, kita akan sama-sama naik ke menara doa. Seperti tadi disampaikan, kita mau sama-sama ketemu sama Tuhan. Nah, kita atur ya waktu kita. Jadi nanti kita berangkat dari sini jam 8 pagi, mungkin boleh kumpul jam 7.30 itu sudah siap-siap. Gereja akan menyiapkan transport, hanya makan siangnya kita minta untuk jemaat boleh kontribusi 30.000 untuk makan siang. Nanti setelah kita dari menara doa itu kita berangkat jam 8 dari sini sampai ke SICC Sentul ya, di Sentul menara doa. Nanti mulai jam 9 sampai jam 12, 9, 10, 11, 2 jam kita di menara doa. Kemudian setelah itu kita bersama-sama makan bersama. Setelah itu ada waktu tersisa 2 jam, mungkin kita bisa healing tipis-tipis di sekitar danau Sentul. Setuju? Yang mau ikut boleh lambaikan tangan. Saya mau lihat berapa nih, kita mau data soalnya untuk kita menyiapkan transport dan konsumsi. Kami bersukacita sekali kalau semua jemaat boleh bersama-sama, karena selama ini biasanya ikut ke menara doa SICC itu hanya pelayan Tuhan. Nah, kita nih tadi ada firman unity, kita mau nih keluarga besar GBGNR unity, ketemu sama Tuhan. Amin. Kita karena mau mengalami penuaian. Amin. Amin. Nanti akan kita share di grup jemaat. Nanti kalau yang belum tergabung di grup jemaat, WhatsApp-nya boleh disampaikan ke pengerja, nanti kita masukkan. Nanti di situ kita data berapa dan nanti ada info-info lain lagi. Ya. Terima kasih. Sekian informasi tambahan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri, kita masuk dalam doa syafaat. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan kehadirat-Mu Bapa. Untuk pagi ini Tuhan kami boleh memuji dan menyembah Engkau Bapa. Engkau Allah kami yang dahsyat dan luar biasa Bapa. Biar setiap pujian kami Tuhan boleh menyenangkan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan melalui hamba-Mu Tuhan Bapak Pendeta Kris Litonga Bapa. Berkati hamba-Mu Bapa, berkati dalam pelayanannya Bapa, berkati dalam keluarganya Bapa. Apapun yang beliau kerjakan Tuhan Kau buat berhasil Bapa. Biar Tuhan nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu Tuhan juga boleh menjadi kekuatan, menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan di tahun 2025 ini Tuhan, kami mau Tuhan memiliki jasmani dan mental yang sehat Tuhan. Biar Tuhan Engkau mengajar setiap kami Tuhan melalui firman-Mu Bapa. Biar keluarga kami Tuhan tetap setia Tuhan beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan mengajarkan setiap kami Tuhan untuk kami selalu memprioritaskan Engkau Tuhan dalam segalanya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin rohani kami Bapa, mulai Bapak pembina kami Tuhan, Bapak Pendeta Insil Niko Tuhan, juga untuk Pak Kiki Jalan 1D Tuhan. Biar Tuhan Engkau memberkati setiap pelayanan mereka Bapa. Kami percaya Tuhan melalui pelayanan mereka Tuhan banyak jiwa boleh dituai Bapa. Kami percaya Tuhan di era Pentakosta ketiga ini Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa semakin banyak menuai jiwa Tuhan. Terima kasih Bapa. Secara khusus juga kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami tempat ini Bapak Pendeta Hari Tuhan. Berkati Pak Hari Tuhan di dalam pengembalaannya Tuhan di Gading Nias Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih kemurahan-Mu Tuhan terus ada untuk Pak Hari Tuhan. Berikan Pak Hari Tuhan hati yang memiliki kasih Tuhan untuk mengembalakan di jemaat ini Tuhan. Biar Tuhan kami percaya Tuhan visi dan misi-Mu Tuhan Kau berikan untuk Pak Hari Tuhan. Terus menuai jiwa di Gading Nias ini Bapak. Berkati Pak Hari Tuhan dan keluarganya Bapak. Berkati istrinya Tuhan, Ibu Devi dan juga ketiga anaknya Bapak. Kami percaya Tuhan kesehatan yang sempurna Engkau berikan untuk Pak Hari, Ibu Devi dan ketiga anaknya Bapak. Berkati juga untuk usaha pekerjaan Pak Hari Tuhan, apapun yang beliau kerjakan Tuhan Kau buat berhasil Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa kami Indonesia ini Tuhan.
Kami perkatakan Shalom Indonesia, diberkati Indonesia Bapak. Kami percaya Tuhan Indonesia dalam tangan dan rencana-Mu Bapak. Kami percaya Tuhan Kau berkati Tuhan Indonesia dalam ekonominya Tuhan. Di tahun 2025 ini Tuhan kami percaya Tuhan ekonomi Indonesia semakin stabil, semakin diberkati Bapak. Berkati Tuhan pemimpin-pemimpin bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Mulai Bapak Presiden kami Bapak Prabowo dan Wakil Pak Gibran Tuhan. Kami percaya Tuhan roh takut akan Tuhan Kau berikan pada setiap mereka dan memimpin bangsa ini Bapak. Juga jajaran dari tertinggi dan sampai terendah Bapak. Kami percaya Tuhan Kau memimpin setiap mereka Tuhan, sungguh-sungguh dapat bekerja dengan penuh hikmat dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati rakyat Indonesia Tuhan, berkati seluruh jajarannya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk Gading Nias Bapak. Kami percaya Tuhan diberkati Gading Nias Bapak. Berkati Tuhan setiap unit-unit tower-tower yang ada di Gading Nias ini Tuhan. Kami lihat Tuhan banyak jiwa yang belum mengenal Engkau Bapak. Biarlah Tuhan melalui kami Tuhan, kami mau Tuhan boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, mereka juga boleh mengenal Engkau Bapak. Kau lawat Tuhan setiap mereka Bapak. Kami percaya Tuhan Gading Nias dilawat Tuhan, Gading Nias mengalami penuaian Bapak, Gading Nias Tuhan aman dan tentram Bapak. Terima kasih Bapak, berkati pengelola tempat ini Bapak, berikan juga kebijakan yang baik Tuhan dari Gading Nias ini Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak kami berdoa juga Tuhan jemaat kami yang setia beribadah Tuhan di tempat ini Bapak. Biar Tuhan Kau melihat setiap mereka Bapak, Kau melihat setiap pergumulan mereka Bapak. Kau lawat Tuhan setiap mereka Tuhan, keluarga demi keluarga Bapak. Kau mengetahui Tuhan setiap kerinduan mereka Bapak. Ajar mereka semua Tuhan untuk melihat Engkau Bapak. Ajar mereka untuk tetap setia kepada Engkau Bapak. Kami percaya Tuhan di tahun 2025 ini Tuhan terjadi terobosan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan penuaian jiwa terjadi juga untuk keluarga demi keluarga Bapak. Kami percaya Tuhan kami juga memiliki Tuhan iman Tuhan, kami memiliki Tuhan pengharapan kepada Engkau Bapak. Biar Tuhan di tahun ini Tuhan kami tahu, kami imankan untuk firman-Mu Bapak. Kami akan memikirkan perkara-perkara di atas, bukan perkara-perkara di bumi ini Tuhan. Biar Tuhan melawat setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian di pagi ini Tuhan. Kau memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau menaruh setiap kami Tuhan. Perkenanan-Mu Tuhan turun atas setiap kami Tuhan. Kami terus memberikan yang terbaik kepada Engkau Tuhan, karena Engkau Raja di atas segala Raja Bapak. Kau berkati setiap kami yang melayani di pagi ini Bapak. Dan sebentar juga kami meninggalkan tempat ini Tuhan. Kami siap menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Besaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari cepat kasih Tuhan, angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, pulanglah. Terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus yang akan memulihkan keadaanmu, baik ekonomimu, baik kesehatanmu, maupun keluargamu. Dan senantiasa Yesus akan menjaga dan memelihara engkau mulai hari ini dan sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.